Berantem antar keluarga itu normal ya, tapi kadang-kadang sampai berlebihan itu juga nggak bagus. Sama seperti adik Yuya yang menggunakan kekerasan untuk membalaskan penghinaan yang mereka rasakan sampai-sampai merugikan Yuya dan Kaori bersama dengan teman-teman di sekolahnya. Makanya, mari tonton yuk pembahasan mengenai Isekai The Cheat Skill episode keempat. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Putri Lexia yang sudah mengajak Yuya untuk kawin langsung saja dihadang oleh sang kapten prajurit dengan menanyakan maksud dari Lexia yang tiba-tiba ngajak orang yang baru pertama kali bertemu untuk nikah. Tentu si Lexia langsung saja memperjelas bahwa dia benar-benar pengen ngajak Yuya nikah di sini. Namun sang kapten masih menentang si Lexia karena dia terlihat tidak punya etika. Apalagi si Lexia ini kan putri kerajaan, jadi dia harusnya tahu tempat dan latar belakang pasangannya dulu, baru langsung ngajak nikah, bukannya secara tiba-tiba. Walau begitu, si Lexia yang terlihat dengan suara tomboynya langsung menyangkal bahwa itu adalah cinta pandangan pertama olehnya. Dari situ tuh, si Lexia dan si kapten memulai perdebatan hebat mereka mengenai tingkah laku dan posisi Lexia, di mana hal itu membuat Yuya yang mulai pusing mendengarnya ada mengajak mereka kembali ke rumahnya, dan hal itu membuat semuanya kaget ketika mendengar bahwa Yuya tinggal di hutan yang berbahaya, atau bisa disebut dengan hutan sarang iblis agung. Sesampainya di rumah Yuya, sang kapten masih tidak percaya ada orang yang tinggal di sarang iblis agung. Si kapten ada memperkenalkan dirinya dengan nama Owen, sang kapten Ksatria kerajaan Alseria, di mana dia bertugas untuk melindungi sang putri Lexia. Dan si putri Lexia yang bernama lengkap Lexia von Alseria langsung saja berterima kasih kepada Yuya karena sudah menyelamatkannya tadi. Saat mendengar hal itu, Yuya pun langsung kaget dan gugup karena dia sedang berbicara informal di depan seorang putri. Owen langsung bilang ke Yuya bahwa perilakunya tidak apa-apa karena ini adalah kunjungan tak resmi mereka. Jadi mereka bebas untuk berbicara dengan santai saat sekarang. Apalagi Yuya itu adalah orang yang sudah menyelamatkan mereka dari serangan para monster. Setelahnya, Yuya memperkenalkan dirinya sebagai Tenjo Yuya, di mana Lexia yang mendengarnya langsung menganggap bahwa Yuya itu adalah anggota bangsawan dari kerajaan lain, karena dia memiliki nama marga atau dua nama dalam statusnya. Owen juga ada mengira bahwa Yuya itu adalah ahli sihir yang sedang mengelilingi dunia juga, tapi Lexia tetap kekeh dengan pantauannya yang menganggap bahwa Yuya itu sebagai pangeran dari kerajaan lain, dan pasti bisa cocok nih dengan dirinya, karena status mereka berdua nantinya jadi bisa seperti kisah cinta antara anak raja. Walau begitu, Owen pun tetap ada mengira kalau Yuya itu adalah mata-mata dari kerajaan lain. Namun terlihat tidak mungkin dengan paras dan tingkah laku si Yuya sekarang ini. Lalu Lexia pun menjelaskan kepada Yuya tujuannya sekarang ini, yang selain ingin berterima kasih, dia pun ingin mengajak Yuya untuk menikah dengan nadanya yang terlihat cukup nafsu gitu ya teman-teman. Tapi sayangnya, Yuya langsung menolak dengan sopan ajakan Lexia untuk menikah. Tetapi si putri ini tidak mudah menyerah orangnya ya, karena dia langsung saja mengerti bahwa cinta itu tidak mudah dengan akal sehatnya yang dipengaruhi oleh novel asmara. Dengan pilihan terakhir, Lexia ada mengajak Yuya untuk berteman lebih dahulu. Dan ketika mendengar hal itu, Yuya pun langsung menerima di mana ini adalah pertama kalinya ada orang yang ingin mengajaknya untuk berteman dengan dirinya secara jelas dari awal. Owen yang melihat urusan Lexia sudah selesai, langsung saja memberitahukan undangan untuk Yuya dari sang raja. Undangan tersebut berisikan sebuah ajakan untuk Yuya bisa datang ke kerajaan dalam rangka untuk sang raja bisa berterima kasih karena sudah mau menyelamatkan putrinya. Namun karena terlalu mendadak, akhirnya Yuya dan Owen memutuskan tanggal yang baik untuk Yuya nanti bisa pergi ke kerajaan dan bertemu dengan sang raja. Tetapi setelah Lexia sudah kembali pulang dari rumah Yuya, kita bisa melihat si orang jahat yang ingin melukai Lexia di sini ya teman-teman. Dimana ternyata Lexia yang diserang monster itu awalnya ingin diserang oleh assassins atau pembunuh. Namun ada monster yang mengganggu mereka, jadi rencananya gagal. Laki-laki ini sepertinya memiliki dendam kesumat terhadap Lexia yang menyebutnya ingin membunuh Lexia. Dan si laki-laki ini dipanggil Paduka. Jadi sepertinya dia juga seorang anggota kerajaan ya teman-teman. Atau mungkin dia ini anggota kerajaan yang sudah jatuh. Ketika di bumi, akhirnya tiba waktunya si Yuya untuk berangkat ke sekolah barunya. Dimana ketika dia berjalan ke sekolah, masih seperti di mall, dia selalu saja diperhatikan oleh banyak orang karena kegantengannya.
Sesampainya di sekolah, dia pun disambut oleh kepala sekolah di mana dia meminta Yuya agar bisa menikmati kesehariannya di sekolah, di mana Yuya dimasukkan ke kelas yang sama seperti kemarin dan bertemu lagi dengan teman-temannya seperti Shingo dan Ryo. Langsung aja di jam pelajaran olahraga, anak laki-laki sedang bermain sepak bola dan terlihat Ryo itu cukup ahli dalam olahraga yang membuat Yuya pun terpukau akan skill sepak bolanya. Tetapi sayangnya, si Yuya ini belum bisa ikut olahraga karena dia belum mendapatkan baju olahraganya. Jadi dia hanya duduk di pinggiran saja dan menonton. Ketika Yuya yang sedang terpukau, tiba-tiba dia disamperin oleh seorang gadis yang bernama Kazama Kaede. Dari gelagat si cewek ini, mungkin langsung jadi calon-calon supporter harem dalam lingkungan Yuya ya sepertinya teman-teman. Karena paras Kaede yang cukup saya sukai gitu. Tapi ketika Yuya dan Kaede sedang ngobrol di sini, tiba-tiba ada bola yang ditendang oleh para pemain ada mengarah menuju Kaede. Dan langsung saja dengan sigap Yuya ada terbang dan menghalau bola yang kencang itu dan ditendang balik menuju gawang yang cukup jauh di daerahnya. Sontak saja, hal itu membuat orang-orang yang melihatnya langsung kaget dan terpukau dengan tendangan Yuya dan gayanya yang di luar nalar. Sampai-sampai Kaede pun terkagum-kagum ketika melihatnya. Malahan, ketika disamperin, Kaede langsung tersipu malu, bagaikan bertemu seorang pangeran ya teman-teman. Mantap nggak tuh? Sang cowok yang menendang bola ada meminta maaf ke Kaede dan memperkenalkan dirinya ke Yuya sebagai Ichinose Akira, seorang laki-laki yang bertingkah laku eksentrik namun katanya dia ini orangnya baik, walaupun agak sengklek aja. Nah, ketika di ruang ganti, para perempuan yang sedang ganti baju ada memuji Yuya yang bertingkah laku cukup keren dan bertingkah laku seperti pangeran dalam hayalan mereka. Di mana tiba-tiba ada Kaori masuk ke ruang ganti dan bertanya mengenai Yuya. Di mana Kaede langsung mengarah ke Kaori untuk menceritakan pengalamannya ketika diselamatkan oleh Yuya. Tentu banyak dari perempuan yang mengira kalau Yuya itu kelihatannya sudah punya pacar, yang membuat Kaede dan Kaori ke-trigger dan bilang belum tentu Yuya itu sudah punya pacar. Hal itu cukup terlihat jelas ya kalau Kaori dan Kaede sudah mempunyai feeling ke Yuya ya teman-teman. Makin banyak calon haremnya, makin puas juga kita melihatnya. Pada siangnya, ketika pelajaran sedang berlangsung, tiba-tiba Akademi Ousei menerima sebuah serangan dari geng motor yang kejam, di mana mereka datang kelihatannya untuk mengincar Kaori. Tentu hal ini terjadi dari biang pembuat rencananya, yaitu adalah si kembar adik Yuya yang merasa dendam dengan Kaori karena mereka merasa sudah direndahkan sebelumnya. Saat Kaori sudah dikepung untuk diculik, disinilah Yuya yang melihatnya ada mulai mau bergerak. Namun tiba-tiba kaki Yuya gemetaran karena rasa trauma dan takut terhadap adik dan para berandalan itu yang masih ada di dalam alam bawah sadar milik Yuya yang membuat dia merasa panik dan tidak karuan. Jadi meskipun dia sudah melawan banyak monster di dunia isekai, tapi berbeda ya teman-teman dengan rasa trauma yang pernah dia alami sebelumnya. Tetapi Yuya di sini dengan cepat untuk menetapkan hati dan mentalnya untuk menolong Kaori, ada menampar pipinya sendiri dan lompat dari lantai 4 untuk segera menolong Kaori yang sedang ingin diculik. Para berandalan yang melihatnya langsung saja mulai siaga dengan serangan Yuya di mana dia langsung bertemu Araki yang sering membulinya dulu. Tapi dengan sigap, Yuya ada menghindari mereka karena fokusnya sekarang ini adalah untuk menyelamatkan Kaori yang sedang disekap. Saat sedang berlari mengarah Kaori, Yuya tiba-tiba disergap oleh berandalan berbadan besar seperti pesumo, di mana dia langsung menyerang Yuya dengan menghantam tubuhnya ke Yuya. Tapi sang pahlawan kita di sini hanya menahan si berandalan dengan satu tangan saja dan melemparnya ke belakang yang membuat si berandalan kalah dengan cepat. Karena hal itu, para berandalan jadi takut ketika melihat Yuya dan membuat bosnya dengan motor mulai menyerang Yuya secara bersamaan. Walau seperti tadi, Yuya dengan mudah menghindari serangan si bosnya dan membuatnya menabrak tangga dan kalah dengan cepat juga teman-teman. Keren ya. Setelahnya, barulah polisi yang sudah datang langsung saja menyekap para berandalan beserta adik Yuya. Yuya yang menghampiri Kaori ada menanyakan kabarnya Kaori apakah dia baik-baik saja. Untungnya, Kaori menjawab bahwa dia itu baik-baik saja. Namun karena rasa tegangnya, dia pun hampir terjatuh dan langsung dipeluk sama si Yuya. Asik ya teman-teman, si Yuya dapat menang banyak. Hehe. Adik Yuya yang masih merasa tinggi atau gengsi ada berkata bahwa geng Red Ogre tidak berguna
yang membuat si bosnya itu marah dan mulai mencekik si adik cowoknya, dimana semua orang tidak bisa membantunya sampai-sampai dia meminta tolong sambil ketakutan. Tentu Yuya yang hatinya baik dan tulus ada langsung menyelamatkan si adiknya yang hampir mati, dan ada langsung marah ketika si berandalan itu ingin menyerang lagi. Dengan satu tatapan saja langsung membuat si berandalan itu tidak bisa bergerak dan terjatuh begitu saja. Inilah ya, serangan maut orang terkuat gitu. Sekali tetap pada terkapar semua. Tentu si adik kembar Yuya yang sudah diselamatkan ada langsung bertanya kenapa dia menolongnya. Dan Yuya menjawab bahwa meskipun dia sudah mengalami banyak hal berat karena mereka, tapi kelihatannya dia juga masih tidak bisa meninggalkan keluarganya sendiri yang sedang kesusahan. Yang akhirnya membuat si kembar itu menangis dan menyesal atas perbuatan mereka selama ini. Namun Yuya, meskipun begitu, belum bisa memaafkan semua perbuatan mereka selama ini. Jadi masih ada dendam sedikit lah ya teman-teman. Di ending pun bisa terlihat Yuya yang malu-malu di depan temannya ada mengira bahwa mereka akan menganggap Yuya sebagai orang aneh. Namun untungnya, kebalikannya teman-teman, mereka semua malah semakin senang dengan Yuya karena dia sudah berhasil menyelamatkan Kaori dan melindungi semua orang yang ada di sekolah itu ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like, subscribe, dan bantu share videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi teman-teman.